Beberapa hari terakhir, satu visual Ring of Fire Pacific muncul yang di media sosial pemirsa. Seolah-olah gempa di satu ujung jalur itu akan memicu gempa di ujung lain. Seperti domino yang jatuh satu persatu, terutama usai gempa kembar Venezuela di 24 Juni 2026. Faktanya seperti apa? Fact Check kali ini mengulasnya. Ring of Fire Domino, Venezuela punya jawabannya. Baik, yang Anda lihat saat ini adalah ini yang pemirsa lihat dalam beberapa hari terakhir yang beredar di media sosial, ya kan? Satu visual Ring of Fire Pacific muncul terus di media sosial tanggal 24 dan tanggal 25, dan dalam 2 hari itu gempa-gempa besar terjadi di Ring of Fire cincin Pasifik dengan highlight kota dan negara seperti Jepang, Filipina, Papua Nugini, California, Venezuela, serta besaran magnitudo, nggak hanya kota tapi juga negara. Dan Venezuela adalah yang paling besar. Dan pertanyaan yang langsung muncul di mana-mana, di grup WhatsApp, di kolom komentar, di medsos adalah satu. Ada kaitannya nggak satu sama lain? Pertanyaan itu masuk akal karena secara visual, Ring of Fire memang terlihat seperti jalur besar yang menyala sekaligus. Seolah-olah kalau ujungnya bergerak, ujung lain juga terguncang. Kita sama-sama cek apakah ada kaitannya. Kita sama-sama cek langsung dari ahlinya, Pak Daryono, dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia. Ia menyampaikan 4 hal penting. Pertama, otonomik, seismik lokal. Gempa di Ring of Fire bekerja secara lokal. Setiap segmen patahan punya akumulasi tegangan sendiri dan melepaskannya secara independen. Yang kedua adalah gempa di Jepang tidak otomatis memicu gempa di Venezuela atau di Indonesia. Sistem patahan mereka terpisah ribuan kilometer dan tidak saling terhubung secara fisik. Yang ketiga adalah kebetulan statistik. Kalau dalam satu periode banyak gempa terjadi di berbagai tempat, itu lebih merupakan kebetulan statistik dari sistem tektonik global yang memang sangat aktif. Tapi ada satu pengecualian, dan ini justru menjadi inti dari kejadian di Venezuela. Pengecualian doublet. Hubungan antar gempa baru menjadi relevan jika terjadi pada satu sistem patahan yang sama. Seperti dalam kasus gempa kembar atau doublet di Venezuela. Dan itulah persis sekali lagi yang terjadi di Venezuela. 2 gempa, satu sistem, 39 detik. Kita lihat videonya. Yang terjadi di Venezuela bukanlah gempa biasa. Ini seismik doublet. Cara kerjanya adalah bayangkan 2 pegas yang saling berdekatan. Keduanya sudah tertekan lama. Dalam gempa biasa, satu pegas melepaskan energinya dan setelah itu tekanan di sekitarnya justru mereda. Pegas yang lain bisa istirahat dulu. Tapi dalam kondisi tertentu, ketika pegas kedua juga sudah dalam kondisi kritis, sudah deadline, sudah tenggat masa waktu, ya hampir nggak bisa menahan tekanan lagi. Grafisnya seperti ini. Ya, ini grafisnya. Pelepasan energi pegas pertama justru mentransfer sisa tekanan ke pegas kedua dan memicunya hampir seketika. Keduanya sudah terakumulasi tekanan luar biasa, melepaskan energinya hampir bersamaan. Itulah yang terjadi di Venezuela. Dan apa akibat dari gempa kembar di 24 Juni itu? Per Sabtu, tanggal 27 Juni, jam 8 pagi, 920 korban meninggal dan lebih dari 3.300 warga luka-luka. Sementara lebih dari 50.000 warga dilaporkan hilang atau dalam proses pencarian. Angka ini bukan kebetulan pemirsa. Ada 2 faktor teknis yang menjelaskan mengapa dampaknya sebesar ini. Jawabannya ada 2 faktor utama. Pertama, kedalaman hanya 10 km. Semakin dangkal gempa, semakin kuat guncangan di permukaan. Kedua, gempa kembar Venezuela ini terjadi di atas sistem sesar yang sudah dikenal berbahaya sejak ratusan tahun lalu. Namanya Bocono Moronel Pilar. Salah satu sistem sesar paling aktif di seluruh Amerika Selatan dan episentrumnya tepat di pesisir utara yang padat penduduk.
Lalu apa yang dilakukan Venezuela dalam hitungan jam setelah 2 gempa itu? Sekarang kita bicara soal respon. Dalam hitungan jam setelah 2 gempa besar itu terjadi, Presiden sementara Venezuela menetapkan state of emergency. Kemudian juga tanggap bencana Venezuela pun bergerak. Sekolah ditutup, aktivitas non-esensial dihentikan, fasilitas kesehatan dikerahkan penuh, operasi SAR aktif, dan dana rekonstruksi 200 juta dolar diumumkan. Yang menjadi keunikan sendiri adalah, yang sama mengejutkannya adalah respon internasional. PBB mengkoordinasikan tim Urban Search and Rescue. Banyak negara juga menawarkan bantuan. Yang Anda lihat saat ini adalah dari negara Spanyol yang menawarkan bantuan ke Venezuela. Pemirsa, bantuan datang, mesin tangkap darurat bencana bergerak, tapi yang perlu kita tanya sekarang bukan soal respon, melainkan soal ingatan. Apakah kita sudah pernah melihat ini sebelumnya? Jawabannya iya. Dan salah satunya sangat dekat dengan kita. Gempa kembar bukan fenomena baru, pemirsa. Indonesia punya pengalaman langsung di 11 April 2012, gempa Sumatera dengan magnitudo 8,6 dan 8,2 di Samudra Hindia dalam rentang sekitar 2 jam. Tapi yang membuat Venezuela 2026 berbeda dari semua itu adalah selisih waktu yang hanya 39 detik. Masyarakat di Venezuela saat itu nggak pernah sempat menghitung durasi gempa sebelum gempa berikutnya udah datang. Dan itulah gambaran sebenarnya yang dihadirkan oleh kejadian ini. Bukan sekedar berita dari Venezuela. Pertanyaannya bukan kapan, pertanyaannya adalah kita udah siap. Yang bekerja, pemirsa, saat gempa bukan otak yang panik, tapi otot ingatan. Dan otot ingatan hanya terbentuk dari satu hal, latihan yang berulang. Drop, jatuhkan diri ke lantai, jangan berlari, jangan berdiri. Karena lantai adalah titik paling aman yang bisa dicapai dalam detik pertama. Kemudian, cover, berlindung di bawah meja yang kokoh. Kalau nggak ada meja, lindungi kepala dan leher dengan kedua tangan. Kepala dan leher, bukan wajah, bukan dada. Kemudian hold on, pegang kuat-kuat dan tunggu sampai guncangan benar-benar berhenti. Bukan karena kita pikir udah berhenti. Latih, ingat, dan kalau saatnya tiba, lakukan. Pemirsa, semua yang kita bahas hari ini, seismik doublet, gempa dangkal, sistem sesar aktif, status darurat, koalisi bantuan internasional, itu bukan hanya laporan dari Venezuela. Itu lesson learned-nya, pelajarannya. Gempa nggak selalu datang dengan peringatan, bencana nggak selalu datang lebih besar dari yang pernah ada. Kadang, ia datang lebih cepat dari yang kita persiapkan. Dan gempa di Venezuela bukan hanya berita luar negeri. Ini cermin. Terima kasih. Dan pemirsa, Metro Siang akan segera kembali dengan informasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.